Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu namanya bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa bertemu namanya bulan yang penuh rahmat, bulan yang mana kata Allah akan kulipat gandakan pahala setiap manusia melakukan hal kebaikan. Sekurangnya kita melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita curahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Hadirin wal hadirah dan para penonton rahimakumullah. Kata Nabi, ada 3 perkara yang menemani mayat ke liang kubur, dan ada 3 amal yang tidak terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Kita bahas yang pertama. Kata Nabi, ada 3 perkara yang disertai mayat ke dalam kubur, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'u mayyitu salasatu ahluhu wa maluhu farji'u isnani ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang artinya, ada 3 perkara yang menemani mayat ke liang kubur. Yang pertama, harta. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, amal. Tapi kata Nabi, ada 2 yang kembali ke atas, yakni harta dan keluarga, dan 1 yang menetap, yang menemani kita di liang kubur gelap gulita, satu-satunya jadi teman kita, satu-satunya jadi sahabat kita, satu-satunya jadi pendamping kita, yakni tidak lain dan tidak bukan, yakni adalah amal. Keluarga yang hadirin cintai, yang hadirin sayangi, yang hadirin banggakan, itu tidak akan bisa menemani kita ke liang kubur. Apalagi harta yang hadirin kejar tidak kenal lelah, tidak kenal namanya waktu, mau pagi, mau siang, mau malam, itu yang hadirin kejar, itu yang hadirin capai, itu yang hadirin kejar sampai mati-matian, tidak kenal lelah. Tapi itu tidak akan bisa menemani kita ke liang kubur. Tapi kalau amal, mau dia banyak, mau dia setengah, mau dia sedikit, mau dia kurang atau lebih, itulah yang bisa menemani kita di liang kubur. Hadirin wal hadirah dan para penonton rahimakumullah. Kita bahas yang kedua. Ada 3 amal yang tidak terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama, sadaqatul jariyah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, doa anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kita bahas yang pertama, sadaqatul jariyah. Apa artinya sadaqatul jariyah? Sadaqatul jariyah ialah kita ini mempunyai harta, kita ini mempunyai uang, lalu kita sumbangkan kepada pembangunan jalan, kepada pembangunan pondok pesantren, kepada pembangunan masjid. Walaupun kita sudah meninggal dunia, pembangunan itu masih dipakai, disitulah pahala kita selalu mengalir. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Kita ini mempunyai ilmu, apalagi kita punya itu ilmu agama, lalu kita ajarkan kepada seseorang yang tidak paham dengan ilmu agama, lalu orang tersebut paham dengan ilmu agama, lalu walaupun kita sudah meninggal dunia, orang itu masih mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, disitulah pahala kita selalu mengalir. Yang ketiga, doa anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ingat, kita sebagai anak, kalau orang tua kita meninggal dunia, orang tua kita tidak menginginkan ijazah kita yang tinggi, orang tua kita tidak menginginkan titik nilai kita yang tinggi, orang tua kita tidak menginginkan kita menjadi caleg, tapi orang tua kita yang diinginkannya, yang ditunggu-tunggunya, yang diharap-harapkannya ialah kiriman doa dari anak-anaknya, bacaan Al-Fatihah dari anak-anaknya. Itu orang tua kita yang tunggu-tunggu di liang kubur nanti. Jadi, memperbanyaklah kita membuat amal dan tanamlah amal jari sebanyak mungkin. Karena apa? Karena kalau sudah datangnya ajal, disitulah baru ada penyesalan. Sebagaimana Allah telah membocorkan perkataan mayit di alam kubur, yang mana Allah telah membocorkan perkataan mayit di alam kubur, yang mana Allah berfirman dalam surah As-Sajdah, potongan ayat yang ke-12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihin innal muqinun.
yang artinya, ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, niscaya kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan menjadi orang soleh. Tapi apa kata Allah? Kalla, sekali tidak. Lalu mereka mendengar perkataan Tuhan tersebut, lalu mereka menangis. Sesudah menangis, baru air matanya keluar. Sesudah air mata keluar, baru nanah yang keluar. Sesudah nanah yang keluar, baru darah yang keluar. Sesudah darah yang keluar, baru biji bola matanya yang keluar. Lalu utuh kembali, lalu mereka bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, jika kau tidak sanggup menghidupkan kami dalam 1 tahun, maka hidupkan kami dalam 1 bulan, ya Allah. Jika kau tidak sanggup menghidupkan kami dalam 1 bulan, hidupkan kami dalam 1 minggu, ya Allah. Jika bahkan kau tidak sanggup menghidupkan kami dalam 1 minggu, hidupkan kami dalam 1 menit, ya Allah. Apa kata Allah? Kalla, sekali tidak. Nah, kesimpulannya, jangan kalian sia-siakan masa hidup kalian. Karena apa? Karena kalau sudah datangnya ajal, disitulah baru ada penyesalan. Karena penyesalan datangnya di akhir, bukan di awal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.